Salam guru penggerak. Halo guru-guru hebat seluruh Nusantara. Berjumpa kembali dengan saya, Gusti Ketut Yasnawati, calon guru penggerak dari SMP Negeri 4 Singaraja, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan secara singkat tentang tugas calon guru penggerak bagian koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun perjalanan panjang yang sudah saya lakukan dalam program pendidikan guru penggerak bagian modul 1, yaitu mulai dari diri, dengan melakukan sebuah refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian, dilanjutkan dengan eksplorasi konsep tentang refleksi kritis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, ada ruang kolaborasi sebagai bentuk kerjasama tim untuk membuat desain kerangka pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang nantinya dipresentasikan melalui refleksi terbimbing sebagai bentuk presentasi kerangka filosofis Merdeka Belajar. Kemudian, calon guru penggerak membuat sebuah karya yang mempresentasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Lalu, kita akan diajak untuk menyelami lebih dalam tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui webinar yang terangkum dalam elaborasi pemahaman, serta sebagai penutup, yakni pada bagian koneksi materi sebagai bentuk kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Koneksi antar materi yang akan saya jelaskan dimulai dari 3 pertanyaan penting yang mencakup keseluruhan rangkaian kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan, yaitu yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid sebelum mempelajari modul. Kedua, apa yang merubah dari pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul. Tiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya mempelajari modul tentang refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya berpikir bahwa murid adalah sebuah kertas kosong yang bisa kita bentuk sesuai dengan kehendak guru. Nah, hal ini sesuai dengan teori tabula rasa. Dulu, saya merasa bahwa saya secara tidak langsung bersikap egois kepada siswa. Marah ketika siswa belum mengumpulkan tugas. Ketika mendapatkan siswa yang memiliki nilai rendah, saya masih beranggapan bahwa siswa tersebut memiliki intelektual yang rendah. Kemudian, setelah mempelajari modul tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, banyak hal yang saya dapatkan dan mempengaruhi paradigma berpikir saya, di antaranya yaitu siswa bukan kertas kosong, akan tetapi sudah memiliki kompetensi sejak lahir sesuai dengan kodratnya. Guru harus mampu menjadi orang tua dengan prinsip asah, asih, asuh. Seorang guru sejatinya harus memegang teguh prinsip ing ngarso sung tulodo, di depan memberi teladan, ing madio mangun karso, di tengah memberi semangat, dan tut wuri handayani, di belakang memberi dorongan. Pendidikan harus mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman sesuai asas trikon, konvergen, konsentris, dan kontinuitas. Pendidikan harus menyenangkan dan dijalankan dengan prinsip merdeka, mengutamakan bakat dan kepentingan anak. Keberhasilan pendidikan pada anak terjadi ketika mereka memiliki keseimbangan cipta, rasa, karsa, dan budi pekerti yang luhur.
Setelah memahami dan menanamkan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka hal yang bisa saya terapkan di kelas agar pembelajaran mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu: pertama, integrasi pendidikan karakter dalam proses pembelajaran, seperti menyanyikan lagu wajib nasional atau lagu daerah setiap pembelajaran. Kedua, menjadi orang tua bagi siswa di sekolah dan berusaha memahami permasalahan yang dihadapi siswa melalui kolaborasi program layanan BK. Tiga, memahami potensi dan bakat yang dimiliki oleh masing-masing anak melalui asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif sebelum memulai pembelajaran. Keempat, menciptakan suasana pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa dengan melakukan game atau ice breaking. Kelima, pemanfaatan teknologi dan media sosial dalam pembelajaran untuk menumbuhkan jiwa yang adaptif dan kreatif. Keenam, penilaian pembelajaran harus mengintegrasikan penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan secara berkesinambungan. Dan belajar tidak hanya sebatas di ruangan kelas saja, serta harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi siswa untuk mengembangkan bakat dan potensinya melalui penggunaan model-model pembelajaran berbasis aktivitas siswa. Selain itu, perlu juga adanya dukungan dari berbagai pihak yang sesuai dengan Tripusat Pendidikan. Di antaranya, yang pertama adalah keluarga, kedua sekolah, dan masyarakat. Demikian pemaparan dari saya tentang koneksi antar materi, filosofi, pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat dan memberikan inspirasi untuk kita semua. Salam guru penggerak untuk guru-guru hebat seluruh Nusantara. Terima kasih.